Ternyata, kemarahan, kesedihan, dan ketakutan itu sebenarnya nggak buruk. Justru ketika kita mengakui dan memproses emosi-emosi itu, akan menolong kita lebih mengenal diri. Tapi di sisi lain, memang ada emosi-emosi yang bisa jadi dosa. Misal marah bisa aja jadi dosa. Kalau kemarahan itu mengungkapkan kepicikan, arogansi, kebencian, iri hati, atau keinginan untuk melukai orang lain. Lalu emosi yang seperti apa yang menolong kita mengenal diri dan bukan dosa? Yuk dengerin sampai akhir. Selamat datang di Dengerin Buku Channel yang akan mereview dan membacakan sekilas dari buku-buku inspiratif untuk nemenin kamu yang suka belajar bisa merefleksikan isi bukunya. Jadi buku-buku inspiratif itu nggak berlalu begitu aja. Topik kali ini adalah berhenti menyangkali kemarahan, kesedihan, dan ketakutan. Emosi-emosi negatif itu seringkali dianggap buruk kalau kita merasakannya. Padahal, ketiga emosi itu justru menunjukkan sisi manusia kita yang kalau kita akui dan proses, justru baik untuk kondisi psikologis dan juga mengenal diri lebih utuh. Awal bab ini dimulai dengan salah satu kisah waktu Gary menyangkali perasaan sedih dan marah yang emang udah sering dia lakukan. Karena menurutnya, kemarahan dan kesedihan bukanlah emosi yang bisa diterima sebagai orang Kristen yang baik, khususnya sebagai istri pendeta. Misal, karena Peter sangat sibuk dengan pelayanan, Gary pun merasa harus mendukung sampai merelakan gak punya waktu untuk berlibur. Kondisi itu sebenarnya membuat dia sedih dan marah, tapi merasa kalau itu bukan emosi yang benar. Jadinya dia memilih untuk menyangkali. Walaupun jauh di lubuk hatinya dia protes, marah, sedih, tapi dia masih terus berusaha menahan diri dan menunjukkan seolah-olah semuanya baik. Seakan-akan gak terjadi apa-apa. Udah banyak banget kejadian yang bikin Gary kecewa, tapi dia tetap menunjukkan seolah semuanya bukan masalah. Tanpa sadar, dia udah menyangkali bagian manusiawi dalam dirinya, yaitu emosi sejati yang memang bisa dirasakan sama manusia. Tapi yang dia mengerti waktu itu adalah merasa diri buruk kalau sampai merasakan semua emosi itu. Dulu dia kira dengan mengabaikan perasaan-perasaan itu, nantinya akan hilang juga dengan sendirinya. Karena rasa bersalah dan malu itu lebih terasa mengganggu waktu memiliki perasaan marah dan sedih. Padahal itu cara yang gak sehat. Rasanya gak hanya Gary ya yang mengalami itu. Mungkin banyak dari kita juga terbiasa menyangkali emosi-emosi marah atau sedih karena menganggap itu bukan emosi yang baik. Tapi mungkin itu juga memang udah bagian dari pengaruh masa kecil, khususnya dari keluarga yang gak mengizinkan anak-anaknya mengekspresikan perasaan-perasaan tertentu. Mungkin ada aturan tak tertulis yang bilang kalau anak baik atau anak cakep itu adalah anak yang selalu tersenyum, selalu ceria. Atau mungkin ada pemahaman keliru juga yang bilang kalau orang yang penuh kasih itu gak pernah tegang atau menderita depresi. Bahkan banyak gereja sering menekankan kalau kita harus selalu bersuka cita. Kita harus mampu menaklukkan rintangan dan menjadi kuat di dalam Kristus. Tapi ajaran itu sering diartikan bahwa perasaan negatif itu sama dengan dosa. Akhirnya banyak yang beranggapan kalau orang yang beriman dan taat akan berusaha menekan dan mengabaikannya seolah perasaan itu akan lenyap. Padahal, pemahaman itu justru menghambat pertumbuhan rohani dan juga kemampuan untuk mengasihi dengan baik. Seperti biasa, selalu ada paragraf menohok yang membuat kita mengoreksi lagi konsep dan budaya yang selama ini dihidupi oleh kebanyakan orang. Alih-alih mengundang orang untuk hidup seutuhnya, kita secara tidak sadar menciptakan sub-budaya religius yang mencabut manusia dari pengalaman kemanusiaan seutuhnya yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kita justru mengejek gagasan bahwa dunia akan mengenal Yesus oleh kasih kita kepada satu sama lain. Tapi bagaimana dunia bisa mengenal kita, padahal kita tidak benar-benar mengenal diri kita sendiri? Di buku ini juga ada kisah lain yang dialami sama keluarga Kristen yang dikenal sebagai keluarga teladan tetapi sesungguhnya buta emosi. Sepasang suami istri yang punya prestasi dalam pekerjaan dan pelayanan, tapi yang dirasakan justru kesepian dalam pernikahan. Kepedihannya itu makin bertumbuh, tapi dia takut mengakuinya, termasuk kepada dirinya sendiri, apalagi sama pasangannya. Akhirnya mereka memilih menekan perasaan dengan semakin sibuk dengan pelayanan dan pekerjaan, tapi kondisi pernikahannya justru buntu dalam perang dingin yang semakin memuncak.
Dan menurut Gary, itu hanyalah spiritualitas pura-pura. Karena relasi yang lebih dalam dan kuat dengan Tuhan, diri sendiri dan sesama perlu mengambil langkah-langkah iman yang berani, yaitu merangkul berbagai emosi yang dirasakan sebagai manusia, termasuk emosi-emosi kemarahan, kesedihan, ketakutan yang kadang dilarang. Di bab 4 ini dijelasin masing-masing tentang kemarahan, kesedihan, dan ketakutan. Tapi di video ini hanya akan bahas lebih lengkap tentang kemarahan. Sisanya kamu bisa baca langsung dari bukunya ya. Kemarahan. Setelah bertahun-tahun bergumul, akhirnya Gary dan Peter mengambil langkah untuk mencurahkan kondisi keluarganya kepada konselor Kristen. Setelah 2 jam, konselor pun menyampaikan kalau Gary menyimpan banyak kemarahan. Awalnya Gary gak terima, karena memang dia gak menyadari kalau selama ini punya kemarahan. Tapi konselor itu bisa menangkap kalau selama ini Gary menyimpan kemarahannya, namun mencari cara lain supaya gak marah. Dan akhirnya muncul dalam bentuk mengeluh, mempersalahkan, mengkritik, membela diri. Dan cara-cara itu memberikan ilusi supaya dia terlihat kuat. Sampai akhirnya dia mengerti kalau kemarahan sebenarnya bisa diekspresikan dengan lebih sehat, bahkan merupakan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Kemarahan itu justru perlu diproses, dipikirkan, dan ditanggapi secara layak. Seringkali kebohongan kalau orang Kristen gak boleh marah membuat orang jadinya gak bisa mengenal kapan kita merasakan marah. Kalau kamu termasuk yang sering gak mengenali kapan kamu merasa marah, Gary menyebutkan beberapa kondisi tubuh yang seringkali muncul ketika seseorang marah. Biasanya muncul dalam bentuk jantung yang berdetak lebih kencang, nadi berdenyut lebih cepat, atau leher, perut, bahu, dan punggung yang menegang. Mungkin kita juga jadi kehilangan selera makan, lebih mudah tersinggung, sakit kepala mendadak, atau insomnia. Kalau kamu merasakan salah satu dari itu, coba cek lagi. Apakah ada hal yang membuat kamu merasa marah? Kita sering berpikir kalau marah itu dosa. Padahal marah bisa aja jadi pesan potensial dari Tuhan untuk kita. Bahkan seringkali membawa karunia. Melalui kemarahan, Tuhan bisa menolong kita menemukan apa yang benar-benar kita inginkan, membuat kita memperhatikan emosi terdalam kita, dan membantu kita mengidentifikasi harapan yang belum terpenuhi. Waktu kita marah, kita bisa mengevaluasi nilai-nilai diri kita. Nilai apa yang kita rasa telah dilanggar sehingga kita marah. Refleksi ini menolong kita justru mengenal nilai-nilai diri kita dibandingkan dengan memfokuskan pada kesalahan orang lain. Ketika marah, penting untuk bertanya, apa yang saya takutkan? Apakah saya terluka, sedih, kecewa? Apa yang sebenarnya terjadi di balik kemarahan? Contoh, ketika ada yang mengkritik dan kita jadi marah, reaksi kita mungkin langsung bersikap defensif. Tapi ketika kita merefleksikan apa yang ada di balik kemarahan kita, maka kita akan menemukan mungkin kita sebenarnya takut gagal atau takut gak layak. Karena mungkin kita gak yakin kalau kita cukup baik. Ada catatan penting nih, bukan berarti marah itu harus diekspresikan, tapi tetap harus diproses. Misal, ada juga yang gak menyangkali rasa marahnya, bahkan ada yang merasa kalau mengekspresikan kemarahan terasa lebih nyaman daripada mengungkapkan rasa sakit atau ketakutan. Contoh, seseorang yang marah sama temennya karena mereka melupakan hari ulang tahunnya. Kalau kita mau proses baik-baik perasaan itu, mungkin kita akan menemukan kalau sebenarnya di balik kemarahan itu adalah rasa sakit. Tapi kita lebih memilih mengekspresikan kemarahan yang malah melukai orang lain. Padahal yang kita perlukan adalah obat untuk luka hati kita yang mungkin merasa terlupakan. Kemarahan bisa juga jadi indikator kalau ada ekspektasi yang gak terpenuhi. Soalnya ekspektasi yang gak terpenuhi sering jadi sumber dari banyak kemarahan. Tapi sayangnya, kita juga sering berharap orang lain tahu apa yang kita inginkan. Padahal kita sendiri belum bisa dengan jelas memahami ekspektasi kita, apalagi menyampaikannya sama orang lain. Tapi kalau kondisinya dibalik nih, menurut kamu kalau ada orang yang marah sama kita karena kita nggak memenuhi ekspektasi mereka,
Padahal mereka nggak pernah ngasih tahu apa yang mereka inginkan, dan beranggapan kalau kita seharusnya tahu. Nyebelin nggak? Tapi sayangnya kebanyakan manusia punya ekspektasi yang gak disadari, gak realistis, gak terkatakan dan gak disepakati. Dan kondisi itu bikin relasi manusia jadi kacau. Di buku ini dibilang sebenarnya untuk mengurangi kemarahan bukanlah dengan cara terus melarang kita untuk jangan marah. Kita hanya perlu mengerti kalau kita gak punya hak untuk menuntut ekspektasi kita. Apalagi ekspektasi yang gak pernah disampaikan atau disepakati. Jadi menarik ya, kemarahan itu sebenarnya nggak buruk, justru menolong kita mengenal ekspektasi atau mengenal diri kita. Tapi di sisi lain, kemarahan juga bisa jadi dosa, kalau kemarahan itu memang mengungkapkan kepicikan, arogansi, kebencian, iri hati, atau keinginan untuk melukai orang lain. Pada saat kita mengatakan perkataan yang sarkas atau sinis, kita perlu perhatikan apakah kata-kata itu sebenarnya lahir dari kecemburuan, atau kita marah sama orang lain yang gak salah atau gak tahu apa-apa, tapi jadi proyeksi dari kecemasan kita. Marah seperti itu yang bisa dibilang kemarahan yang sudah berubah jadi dosa. Jadi bisa disimpulkan kemarahan itu emosi yang kompleks. Akan sangat bermanfaat kalau kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan sama diri sendiri waktu kita marah. Cara itu bisa membantu kita memproses kemarahan sebelum tindakan-tindakan apapun kita lakukan. Mengutip Aristoteles yang bilang, siapapun bisa marah, itu mudah. Tapi marah pada orang yang tepat, dengan kadar yang tepat, di waktu yang tepat, demi tujuan yang tepat, dan dengan cara yang tepat, ini tidak mudah. Jadi bisa dibilang seseorang yang dewasa secara rohani dan emosional adalah seseorang yang bisa mengakui kemarahan dan memprosesnya dengan tepat, bukan dengan memproyeksikannya kepada orang lain. Emosi kedua yang gak boleh disangkali itu kesedihan. Kita akan membahasnya di video selanjutnya. Tapi sekilas aja ya, Gary bilang di bukunya kalau jika emosi bisa jadi guru yang diutus Tuhan, maka kelompok emosi yang berkutat di sekitar kesedihan, seperti rasa sepi, rasa sakit, kehilangan semangat, depresi, kemuraman, akan jadi guru-guru terbaik. Nah, lengkapnya nantikan di video berikutnya ya. Kita akan membahas lebih dalam tentang kenapa kita tidak boleh menyangkali kesedihan. Kenapa kesedihan itu juga perlu kita proses. Dan di akhir bab ini juga ada panduan sederhana untuk memproses emosi. Lengkapnya kamu bisa beli bukunya dan baca supaya kamu bisa mempraktekkan panduan yang ada di situ. Sehingga kita bisa jadi individu yang lebih sehat secara emosi. Selamat belajar, Tuhan memberkati.